Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 10 MIPA 3. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, yang lain gimana? Kabarnya baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Terus gimana nih soal PTS kemarin? Ada yang bisa Ibu, oh iya nggak apa-apa. Gimana soal PTS kemarin? Mengupas mental saya, Bu. Kenapa? Mengupas mental saya. Kenapa tuh? Gak sanggup, Bu. Otak saya meledak. Yang lain gimana nih? Sebelas 12 sama Kalisma, Bu. Oke, yang lain? Gampang-gampang susah, Bu. Gampang-gampang susah. Kenapa tuh? Susah-susah gampang. Susah-susah. Bedanya apa gampang-gampang susah sama susah-susah gampang? Susahnya lebih banyak, Bu. Oke, nggak apa-apa ya buat ngelatih. Tapi di sini ada beberapa yang remedial dan nggak apa-apa nanti ibu kasih soal remedialnya. Kalau hari ini, kalau jam sekarang nanti keburu dikerjain sekarang, tapi kalau nanti materinya kurang cukup, nggak cukup nanti setelah PJJ. Ada yang mau ditanyain dari soal kemarin? Ada yang mau ditanyain dari soal kemarin? Ada yang bingung? Halo, 10 MIPA 3, suara ibu kedengeran? Kedengeran, Bu. Oke, ada yang mau ditanyain atau enggak? Kalau enggak ada. Apa? Soalnya lupa. Oh, soalnya lupa. Jangan dilupain dong. Oke, kalau misalkan enggak ada, kalau misalkan ada nanti boleh ditanya melalui PC atau mungkin sekarang. Terus kalau misalkan enggak ada, kita lanjutin ke materi selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa ya? Firman, coba Firman. Firman? Ada Firman? Ya, Bu. Ya, silakan pimpin doa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, adalah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa kita. Oke, terima kasih Firman. Dan sekarang kita absen dulu. Nanti yang dipanggil jawab ya. Ini 10 MIPA 3. Kita baru pertama kali ketemu ya setelah PTS ya? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Bu izin off cam ya. Nanti kalau udah kembali ke slide-nya baru. Nanti jawab ya yang hadir hari ini. Alfred Doni ada? Hadir, Bu. Olivia Dwi? Ada, Bu. Oke. Akil Abrar? Hadir, Bu. Arjuna?
Ada Arjuna. Hadir, Bu. Oke. Batara. Hadir, Bu. Bima Ade Rizky. Hadir, Bu. Oke. Chelsea ada. Hadir, Bu. Cut Intan. Hadir, Bu. Debbie. Hadir, Bu. Dimas. Hadir, Bu. Farah Rahil. Hadir, Bu. Saya. Fatimah Zahra. Hadir, Bu. Oke. Fafil. Fafil. Hadir, Bu. Fernanda. Hadir, Bu. Firman Alamsyah. Hadir, Bu. Galuh Safa. Hadir, Bu. Gracia Samantha. Hadir, Bu. Hanifah. Hadir, Bu. Hazmi. Hadir, Bu. Hilda. Saya, Bu. Jennifer. Saya, Bu. Kalista. Hadir, Bu. Carla. Hadir, Bu. Adi Saputra. Saya, Bu. Terus Marsha Amanda. Hadir, Bu. Fikar. Muhammad Fikar. Hadir, Bu. Muhammad Ibnu Sabil. Bu, Ibnu katanya mic-nya rusak. Oh iya, yang tadi di chat ya. Oke. Reja Valevi ada. Hadir, Bu. Sabilu Ihsan. Ada. Oh tadi Sabilu Ihsan apa Ibnu Sabil ya? Oh tadi Ibnu Sabil. Hadir 2 orang. Muhammad Yusuf. Ibnu Sabil. Hadir, Bu. Oke. Nindi Trijana. Hadir, Bu. Ragil. Ada Ragil. Ragil izin sakit, Bu. Oh sakit. Rifda. Ada Rifda. Tadi ibu lihat deh. Oh ada nih Rifda. Hadir, Bu. Oke. Terus Siti Wasfah. Hadir, Bu. Sultan Fasya. Hadir, Bu. Feby. Hadir, Bu. Oke. Ada namanya yang belum dipanggil? Nggak ada ya. Ini udah semua ibu panggil. Dan 1 orang itu sakit. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ada yang mau ngasih kisah inspiratif nggak? 1 orang cerita tentang kisah inspiratifnya atau kejadian-kejadian sosial yang kalian udah pernah lihat gitu. Dan membuat kalian, wah ternyata kita harus kayak gini loh gitu. Ada? Ada nggak?
Fernanda mau? Ada? Halo 1053, soalnya kedengeran. Dengeran Bu. Oke, Reja mau cerita? Ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita langsung masuk ke materi ya. Terakhir kita belajar materi tentang distribusi, benar? Iya, Bu. Oke, nah sekarang kita belajar tentang konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Minggu ini kalian udah PTM ya? Jumat nanti Bu. Ya, Bu. Iya Bu, minggu ini. Oke, hari Jumat. Tapi setengah-setengah dulu ya? Iya, Bu. Iya Bu. Oke. Udah siap tuh bajunya? Ya. Ibu izin share screen dulu ya. Udah kelihatan share screen-nya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Oke, hari ini kita belajar tentang konsumsi. Distribusi minggu lalu sudah, dan sekarang tentang konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, nanti di minggu depannya lagi kita masih bab 3, yaitu kalau nggak salah mata rantai dari distribusi. Nah, tujuan pembelajarannya melalui proses membaca buku atau modul ekonomi kelas 10 dan mengamati distribusi dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarnya dengan model discovery learning, metode diskusi serta penugasan, peserta didik dapat menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi serta menyajikan hasil analisis peran pelaku kegiatan ekonomi secara mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang distribusi, sekarang lanjut ke konsumsi. Sudah keganti slide-nya? Oke. Nah, ini ada 3 gambar. Ada seorang bapak-bapak dan seorang wanita yang sedang membeli bensin. Terus ada anak kecil yang lagi makan semangka dan ada guru serta muridnya. Silakan satu orang yang bisa menjelaskan. Ayo, jangan takut salah. Suaranya kedengeran? Saya Bu, saya. Oke, silakan Reja. Yang itu seorang bapak-bapak beli bensin Bu ke SPBU gitu Bu. Ya, terus? Kalau yang gambar satunya lagi anak kecil lagi makan semangka Bu. Ya. Itu dia misalnya orang tuanya beli semangka terus dimakan sama anaknya, itu namanya kegiatan konsumsi ya Bu. Ya, terus? Yang satunya lagi guru lagi mengajar Bu, mengasih ilmu ke kita. Oke, apakah guru mengajar termasuk kegiatan konsumsi? Enggak Bu. Kenapa enggak? Karena kan nggak cuma menghasilkan suatu ilmu Bu. Iya deh Bu, nggak tahu Bu. Jadi konsumsi ini, oke, terima kasih ya Reja sebelumnya. Jadi benar yang dikatakan oleh Reja tadi, ini ada 3 perbedaan kegiatan konsumsi. Sebenarnya ini semua adalah kegiatan konsumsi, hanya saja ada yang berbentuk barang atau benda, itu ada wujudnya. Sedangkan yang ketiga adalah bentuknya jasa. Nah, jasa ini juga termasuk kegiatan konsumsi, tapi konsumsinya dalam bentuk jasa gitu.
seorang guru menjelaskan dan anak atau peserta didiknya akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, ini berbeda wujudnya. Kalau yang dua ini adalah bentuk barang atau ada wujudnya, ada produknya. Kalau yang ini jasa gitu. Misalkan contoh lainnya, kalian kalau sakit, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Beneran, Bu. Oke. Kalau suaranya hilang tiba-tiba langsung itu aja ya, di open mic. Bu, suaranya kurang kedengeran gitu. Tadi sampai mana ya? Oh ya, kalau misalkan kalian sakit gigi, kalian perginya ke guru atau ke dokter gigi? Dokter gigi. Gigi, Bu. Oke, dokter gigi. Nah, kalian ke dokter gigi kalau nggak pakai fasilitas kesehatan atau BPJS, kalian bayar? Bayar, Bu. Bayar, berarti kalian membeli jasa dari siapa? Dari dokter giginya. Oke, biar Dokter gigi. biar apa? Kalian ke dokter gigi? Sembuh. Iya, biar sembuh giginya gitu. Jadi itu sama aja sebenarnya, sama kegiatan dari konsumsi. Nah, secara nggak langsung setiap hari itu kita melakukan kegiatan konsumsi. Jadi ekonomi itu sebenarnya mempelajari tentang kehidupan sehari-hari gitu. Ya, nah kita juga sekarang saat ini sedang menerapkan kegiatan konsumsi. Hanya saja kalian bukan makan ibu gitu kan, serem banget kalau makan ibu, tapi lebih ke transfer ilmunya gitu. Paham sampai sini? Paham. Bu. Paham, Bu. Ini ada pengertian dan tujuan konsumsi. Kalau dari pengertiannya sendiri, konsumsi itu kegiatan menghabiskan atau menambah nilai guna suatu barang. Nah, tujuan dari konsumsi itu adalah yang paling pokok ya dalam kegiatan ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun ada tujuan-tujuan lain dari kita mengkonsumsi suatu barang atau jasa gitu, kayak memenuhi kepuasan pribadi atau sebagainya. Nah, ciri-ciri benda konsumsi. Yang pertama adalah benda-benda yang dikonsumsi itu benda ekonomi atau ketika kita memperolehnya diperlukan pengorbanan. Masuk contoh tadi, kita sakit gigi, kita perlu ke dokter. Bentuk dari pengorbanannya gimana? Ngeluarin duit buat bayar dokternya. Oke, mengeluarkan uang untuk membayarkan jasa dari dokter gigi tersebut. Selain itu, apakah kalian dari rumah ke dokter giginya langsung datang itu dokter atau kalian datang ke tempatnya? Datang ke Tempatnya. Oke, nah itu juga termasuk salah satu pengorbanan kalian yang sudah kalian lakukan itu. Terus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, karena pada saat itu gigi kalian sakit dan nggak enak banget gitu rasanya, otomatis kalian butuh itu gitu untuk sembuh atau memulihkan sakit yang tadi kalian rasakan. Terus manfaat, nilai ataupun volume benda-benda tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Oke, contoh tadi ada anak kecil makan semangka sama ada bapak-bapak yang sedang mengisi bensin. Apakah bensin bisa dihabiskan sekaligus dalam satu waktu? Bu, berangsur-angsur. Kenapa? tidak. Berangsur-angsur kan, Bu? Oke, berangsur-angsur. Ya, benar, berangsur-angsur karena tergantung dari pemakaian kitanya gitu kan. Nah, terus juga contoh lainnya, seragam. Apakah setiap hari kalian beli seragam sekolah? Enggak, Bu. Enggak. Sekali Iya, setahun. Bu. Iya, paling minimalnya 1 tahun sekali, atau kalau masih muat mungkin 3 tahun sekali gitu kan, setelah kalian lulus, benar? Iya, Benar. pas lulus tuh. Oke. Jadi atas dasar habisnya kegiatan konsumsi ini dibagi dua. Ada benda yang habis dalam sekali pemakaian, contohnya kayak makan, obat-obatan, minuman, dan sebagainya. Ada juga yang benda pemakaiannya berulang-ulang gitu, waktunya relatif lama, kayak tadi seragam, terus tas mungkin, terus sepatu, terus sendal. Kalau kalian nggak hati-hati makainya, pasti
itu bisa digunakan dalam waktu yang lama. Sampai situ paham? Paham, Bu? Oke. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ada yang bisa menjelaskan dari slide ini? Silakan, satu orang. Yang kalian tahu aja nggak apa-apa. Jangan takut salah, sekali lagi. Ayo. Saya mau coba deh, Bu. Jelasnya yang mana itu, Bu? Yang mana aja nggak apa-apa. Semuanya juga boleh. Iya, silakan Fafil. Yang pertama, yang dari faktor ekonomi. Adanya tingkat pendapatan, misalnya kita memiliki pendapatan yang tidak terlalu banyak, otomatis kita harus pandai-pandai memilih barang yang akan kita konsumsi gitu. Oke, betul. Mau jelasin yang lain lagi? Atau Satu cukup? lagi deh boleh. Oke. Yang tingkat harga barang dan jasa. Kita harus menyesuaikan sama kondisi keuangan kita juga. Jadi nggak bisa boros gitu buat mengonsumsi sesuatu. Oke, betul yang dikatakan Fafil tadi. Terima kasih Fafil. Selanjutnya, ada ketersediaan barang, ada jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Siapa yang bisa menjelaskan? Yang sepaham kalian aja gitu. Senangkepnya kalian. Oke, Ibu mau cabut satu orang ya. Coba Akil Abrar. Ya, Bu. Nah, coba dari ke-5 pilihan tersebut, silahkan 2 atau 3 dijelaskan. Sepengetahuan kamu aja. Ayo, Akil. Halo, Akil, ada? Oke, kalau belum mau, nggak apa-apa. Oke, Ibu yang lanjutkan menjelaskan. Jadi, benar yang tadi dikatakan oleh Fafil. Oke, sebelumnya, faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada 2. Ada faktor ekonomi dan ada faktor non-ekonomi. Sebenarnya, faktor yang paling berpengaruh adalah tingkat pendapatan. Karena tingkat pendapatan ini nanti istilahnya nyambung nih ke tingkat harga barang, ketersediaannya, jumlah tanggungannya, tingkat pendidikannya, tempat tinggalnya, dan lingkungan sosialnya. Dan pada intinya yang paling mempengaruhi banget adalah tingkat pendapatannya. Nah, kita lihat satu-satu. Dari faktor ekonomi ada tingkat pendapatan, tingkat harga barang atau jasa, ketersediaan barang atau jasa. Tingkat pendapatan, misalkan kalau artis, kita lihat artis. Artis pendapatannya apakah dia di bawah 7 juta? Paling kecil. Oke, kita lihatnya yang famous-famous aja ya. Ya, Carla, silakan. Kalau artis kayaknya di atas jutaan, di atas 7 jutaan. Nah, iya. Oke, apakah kalian pernah lihat artis yang pakaiannya itu biasa aja gitu? Pernah? Kebanyakan gitu. Kebanyakan kan artis penampilannya kayak wah gitu, terus dari perawatan kulitnya, dari busananya, bahkan ada artis-artis yang dia dikasih buat nge-endorse suatu barang dan dia gunakan, dan barang yang diiklankan tersebut itu pasti harganya yang mahal gitu. Jadi seorang artis ini pasti memilih kualitas yang barang tersebut itu bisa lama gitu pemakaiannya. Oke, contoh sederhananya lagi, ketika kita punya banyak uang, kita dihadapkan oleh 2 pilihan, mau beli iPhone atau mau beli handphone Samsung.
Karena pendapatan kita udah banyak, kita baru naik gajinya, otomatis kita milihnya iPhone gitu. Oke, contoh lainnya, tingkat harga barang atau jasa. Kalian pernah, ini contoh ibu pribadi ya, kalian pernah mungkin pergi ke suatu mall, terus kalian naksir sama sesuatu. Pernah kayak gitu? Pernah, tapi nggak dibeli, nggak ada duitnya. Nah, betul banget. Iya, misalkan kita lihat, wah ini barangnya lucu banget gitu, unik banget gitu, tapi pas dilihat harganya, wow gitu. Lagi-lagi itu harganya nggak sesuai gitu sama pendapatan kita. Jadi ya udah deh nanti aja belinya gitu. Jadi akhirnya nggak kebeli gitu. Terus ketersediaan barang atau jasa. Misalkan kita udah siap banget nih duitnya, terus kayak udah yakin banget mau beli barang ini gitu, tapi pas dilihat barangnya nggak ada gitu, otomatis kita nggak jadi beli karena barang yang kita suka itu ketersediaannya habis gitu. Sedangkan faktor non ekonomi adalah jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Nah, kenapa sih Bu kok jumlah tanggungan keluarga termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi konsumsi? Karena pendapatan, istilahnya ya, pendapatan kepala rumah tangga pasti dihabiskan untuk seorang istrinya dan semua anak-anaknya. Semakin banyak anaknya atau tanggungan dari keluarganya, maka semakin besar pula konsumsinya. Misalkan kakaknya dibeliin sate, tapi adiknya masa makannya telur gitu. Jadi itu mempengaruhi konsumsinya. Terus tingkat pendidikannya. Orang yang memiliki pengetahuan luas, memiliki pengetahuan tentang kualitas suatu barang, pasti dia memilih barang yang sesuai sama kualitasnya gitu, walaupun harganya terbilang mahal, tapi karena dia tahu kualitas. Misalkan kayak kalian atau enggak ibu deh, ibu membeli, ibu bingung nih, ibu dihadapin dua pilihan, ibu mau beli sepatu NB yang ada di pasar, atau ibu mau beli sepatu Converse gitu. Kan NB sama Converse bentuknya sama atau beda? Beda Bu, beda. Sama tapi Merek, beda beda merek Bu. kualitas. Iya, beda Beda merek, kualitas tapi juga. in case sama ya, secara penampilan dia sama gitu kan. Atau mungkin yang sekarang itu ada apa ya, yang dari Bogor itu namanya lupa dah. Ada bentuknya juga sama kayak Converse, cuma dia depannya itu lebih kayak cekung gitu dah. Nah, itu juga brand lokal tapi mempunyai karakteristik atau penampilan yang sama. Tapi karena ibu, istilahnya ya, ini contoh ya, tapi karena ibu tahu kualitas gitu, ibu punya duit, jadinya ibu memilih yang di Sport Station gitu, karena ibu tahu kalau belinya di situ itu pemakaiannya itu akan lama gitu, sampai 10 tahun atau 5 tahun mungkin. Seperti itu. Terus juga tempat tinggal, ada yang bisa nyontohin kok tempat tinggal kenapa termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi konsumsi? Alfred Arwan mau Saya, Bu. menjelaskan? Oke, Reja bentar dulu ya. Iya Bu. Bentar Reja. Oke, Alfred. Soalnya apa Bu? Kenapa kok tempat Iya tadi tinggal pertanyaannya apa Bu? tempat tinggal mempengaruhi kegiatan konsumsi? Kenapa? Suaranya kedengeran? Oke. Alfred bisa menjawab? Ada yang mau bantu temennya? Tinggalnya Ini ibu yang delay atau siapa luas ini? gitu Bu, besar jadinya banyak kayaknya Ibu delay nih Bu, atau saya nih Bu yang delay? Siapa yang delay?
Oke, coba diulangin lagi, maaf, Alfred. Kayaknya kalau tempat tinggalnya besar gitu Bu, jadi tempat-tempat yang kosongnya diisinya jadi lebih banyak. Kalau tempat Oke. tinggalnya yang kecil gitu Bu, jadi kalau diisi yang banyak-banyak kan jadi sempit, jadi yang sedikit aja gitu Bu. Oke, betul. Ya, betul. Sebenarnya kalian jawab seadanya juga nggak apa-apa gitu. Yang kalian tahu aja jawab, jangan takut salah pokoknya ya. Oke, makasih Alfred. Benar yang dikatakan Alfred bahwa semakin besar rumah yang kita tempatkan atau tinggalkan itu bakalan semakin banyak gitu yang mempengaruhi faktor konsumsi. Misalkan kita punya rumah lega gitu. Kayak ada halamannya, ada terasnya, ada kolam renangnya. Pasti kolam renang tersebut diisi oleh air. Terus juga harus ada hias-hiasannya, taman-tamannya gitu. Nah, otomatis itu juga semakin banyak tuh benda-benda yang bakalan dibeli itu. Jadinya itu mempengaruhi konsumsi. Benar juga kata yang Alfred katakan tadi bahwa kalau rumahnya kecil, kita mau beli A, B, C, D, dan Z, ya nanti rumahnya nggak muat gitu. Sehingga barang tersebut sayang malah gitu ya. Terus juga lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Kenapa nih kok mempengaruhi faktor konsumsi? Ada yang mau menjawab sebelum Ibu tunjuk? Farah Bu mau nyoba Bu. Iya, silakan Farah. Karena kan tiap suku bangsa mempunyai istiadat yang berbeda-beda, perbedaan tersebut berpengaruh terhadap jenis barang atau jasa yang Oke, dibutuhkan. betul. Ada lagi Farah lanjutannya? Atau sudah? Suaranya nggak ada Bu, Ibu Bu. Udah Bu. Oke, Menurut bangsa mempunyai adat istiadat. Nah, perbedaan berpengaruh terhadap jenis barang dan jasa yang dibutuhkan. iya betul Farah. Itu menurut saya Bu. Iya, terima kasih Farah. Benar yang dikatakan oleh Farah bahwa setiap agama, setiap budaya itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Misalkan kalau Ibu nyontohin agama Ibu itu adalah Islam, dan Islam membutuhkan mukena, membutuhkan sajadah untuk kegiatan beribadah. Beda halnya dengan agama yang Kristiani. Kalau Kristiani kalian membutuhkan apa? Di sini ada yang Kristiani, Kristen. Siapa nih? Gracia. Kalau di dalam agama kamu biasanya membutuhkan apa untuk kegiatan beribadah? Ada Gracia? Paling di gedungnya Iya, Gracia? kita ada musiknya. Terus Oh iya, ada musik. misalnya ada pakai alat-alat musik. Oke, nah setiap agama membutuhkan peralatan yang berbeda-beda. Ada lagi Gracia? Suara kamu kurang kedengeran masa? Ada lagi Gracia? Paling gitu aja Bu. Oke, terima kasih Gracia. Jadi lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat mempengaruhi konsumsi. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita next. Farah Bu, mau nanya Bu. Iya, Farah? Kalau misalkan pola hidup, selera, usia, dan jenis kelamin itu termasuk dari faktor konsumsi nggak Bu? Iya, betul. Yang mempengaruhi konsumsi. Iya, Kalau selera. misalnya itu masuk ke faktor ekonomi atau faktor non-ekonomi Bu? Kalau selera, jenis kelamin itu termasuk ke faktor non-ekonomi. Nah, selera juga salah satu yang yang mempengaruhi banget gitu. Tapi nggak Ibu tulis ya. Terima kasih Farah. Nah, selera itu sebenarnya selain dari harga ya, selain dari pendapatan yang kita punya, selera juga termasuk indikator kedua gitu setelah harga. Misalkan kita kan ngelihat suatu barang
dari fisiknya dulu ya. Wah, ini keren nih, ini selera saya banget gitu. Ini kayak saya banget gitu lah pokoknya. Jadi kayak pengen beli gitu. Nah, itu juga termasuk faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi. Seperti itu, Farah. Apakah jelas? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, maaf, Ibu kayaknya Suara saya delay ya? Halo, yang lain dengar suara saya? Dengar, Bu. dengar, Bu. Oke, sekarang kedengeran? Kedengeran, Bu. Oke, ini di slide PPT udah terlihat teori perilaku konsumen. Nah, ini Ibu mau kasih ke jenis kelamin ya. Kita yang perempuan Ibu kasih pilihan yang pizza sama seblak. Kalau yang laki-laki Ibu kasih pilihan sepatu sama jaket. Nah, kalau perempuan, kalau kalian disuruh milih mau pizza atau mau seblak? Seblak. Terus yang lain? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya satu dong. Oke, tadi Hilda menjawab Pizza. seblak. Carla dua-duanya. Yang lain? Pizza. Apa, Jennifer? Oke, kalau Farah mau milih apa antara seblak atau pizza? Pizza. Ya, maaf ya. Ini udah kedengaran lagi belum suaranya? Udah, Bu. Bu, kedengeran. Udah. Oke, sebentar dulu ya, sebentar banget. Oke, Ibu mulai lagi ya. Ini teori perilaku konsumen dihadapkan oleh dua pilihan, ada pizza, ada seblak. Untuk perempuan biasanya condong kemana nih antara pizza sama seblak? Sukanya apa? Kalau bisa dua-duanya, Bu. Misalkan kalian cuma punya uangnya Saya sedikit. sih seblak, Bu. Demennya yang lokal. Oke, Kalista seblak. Oke, anggap aja di sini mayoritasnya memilih seblak. Kenapa seblak? Karena menurut 10 IPA 3 yang perempuan itu seblak itu enak gitu, terus nggak bikin ngebosenin gitu, terus harganya murah, toppingnya banyak misalkan kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk laki-laki, kalian mau milih sepatu atau jaket? Jaket. Sepatu, jaket. Sepatu, Bu. Oke. Jaket. Kalau dari selera, dari foto tersebut, kalian lebih suka model yang mana? Model sepatu kah? Sepatu, Bu. Oke, sepatu. Oke, anggap aja ini semua laki-laki di sini memilih sepatu. Ya, coba kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah teori perilaku konsumsi. Konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas maksimum, mencapai kepuasan. Ya, utilitas adalah, dengerin ya, utilitas adalah derajat seberapa besar sebuah barang atau jasa dapat memuaskan kebutuhan seseorang. Jadi, utilitas di sini untuk mengukur
seberapa puas nih kita setelah mengkonsumsi atau menggunakan jasa tersebut. Ya, misalkan kalau makan pizza, makan satu aja udah cepet kenyang gitu, udah ngebosenin, apalagi kalau nggak pakai sausnya gitu. Tapi kalau seblak tuh kayak bosennya lama loh gitu. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, teori perilaku konsumsi dibagi dua. Ini udah agak kompleks sedikit ya materinya. Ada pendekatan kardinal, ada juga pendekatan ordinal. Ingat, di teori perilaku konsumsi ada pendekatan kardinal dan juga ada pendekatan ordinal. Dalam pendekatan kardinal, nah biasanya ekonomi itu banyak istilah bahasa Inggris. Jadi kita pakainya yang bahasa Inggris ya. Jadi dalam marginal utility atau pendekatan marginal itu digunakan untuk menganalisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh, berbicara konsumsi adalah berbicara tentang tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang yang dapat diukur dengan satuan. Jadi kalau kardinal, ingat kalau kardinal itu pakai angka, diukur pakai angka atau satuan. Nah, sedangkan ordinal lebih menekankan pada preferensi bahwa barang A lebih saya sukai dibanding barang B. Nah, pendekatan ini membuat peringkat atau urutan, misalkan kalau perempuan misalkan seblak nomor 1, baru pizza nanti nomor 2 gitu. Ya. Sampai sini paham? Kita masuk sub-sub kardinal. Nah, ini pendekatan kardinal. Tadi ada pendekatan kardinal, ada pendekatan ordinal. Kalau pendekatan kardinal diukurnya pakai apa? Angka atau satuan. Nah, di dalam pendekatan kardinal ada yang namanya hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Ya. Nah, perhatikan, hukum Gosen 1 ini punya prinsip yang berbeda ya antara 1 sama 2. Ini bukan 11 tapi ini 2. Yang pertama, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kamu makan terus tuh seblak. Maka nikmatnya mula-mula akan tinggi karena lagi BM banget gitu. Enak banget gitu, nikmat banget gitu. Namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun. Lama-lama kalian bosan, udah kenyang, udah nggak nampung lagi. Nah, sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Oke? Nah, hukum Gosen 1 itu dinilai atau namanya itu adalah nilai guna total. Jadi, angka tersebut, satuan tersebut dinamakan sebagai nilai guna total. Nilai guna totalnya semakin awal-awal itu meningkat. Tapi karena pertambahan, misalkan tadi yang tadinya seblaknya cuma 1 porsi, kalian makan di tempat gitu. Bang, nambah dong dumplingnya gitu. Bang, nambah dong kerupuknya. Nah, namun tambahan nilai guna marginal semakin menurun. Karena kalian nambah terus gitu. Jadi nikmatnya juga berkurang gitu. Istilah sederhananya seperti itu. Nah, beda halnya dengan hukum Gosen 2. Kalau hukum Gosen 2, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Jadi dia mempunyai nilai guna marginal yang sama. Nah, dalam hukum Gosen 2, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak hanya mengkonsumsi satu jenis barang, tetapi berbagai jenis barang. Oke, terlihat ya bahwa hukum Gosen 1 ini diukur oleh satuan angka dengan satu jenis barang. Jadi yang diukur cuma satu aja jenis barangnya gitu. Kalau hukum Gosen 2 lebih menekankan pada lebih saya sukai, lebih ke urutan atau peringkat mana nih barang atau pemenuhan kebutuhan yang paling utama gitu. Nah, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak hanya mengkonsumsi satu jenis barang, tetapi berbagai jenis barang. Kita lihat. Nah, ini contohnya. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu.
Ini contohnya hukum Gosen 1. Contohnya, setelah berolahraga, nilai guna atau marginal utility dari konsumsi air sangat tinggi. Kalau kalian olahraga, kalian pasti butuh apa? Air. 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 Apakah kalian butuh handuk? Iya. Nah, Butuh. nanti itu kita berbicara ke hukum Gosen 2 ya. Nah, di sini kita contohin air dulu. Pasti kalau abis olahraga rasanya aus banget gitu kan. Nah, namanya capek, kita minum tuh glok. Sehingga rasa lelah tersebut itu kayak terbayar setelah mengkonsumsi air tersebut. Namun, lama-kelamaan, misalkan Ibu kasih contoh di sini ada Bima, ada Sultan ya. Bima minum air nih, udah beli air 1. Terus Sultan ini minumnya nggak habis gitu. Sultan nyuruh Bima, Bim, abisin nih air punya saya gitu. Dihabisin lah sama Bima, ditampung. Terus ada lagi dari Akil sama juga gitu. Abisin nih sayang gitu kan, daripada kebuang mubazir. Akhirnya dia abisin juga sama Bima. Nah, Bima gimana tuh kalau kamu dihadapkan sama situasi tersebut? Bima? Ada Bima? Iya Bu. Kenapa Bu? Gimana kalau kamu dihadapkan sama situasi yang tadi udah sudah Ibu jelaskan? Misalkan kamu habis olahraga nih bertiga sama Akil sama Sultan. Terus kamu masing-masing beli air minum buat diminum. Nah, tapi karena Sultan, Fasya sama Akil nggak habis, kasihlah ke kamu. Jadi kamu minum semua tuh, nambah. Nah, gimana perasaan kamu? Kok perasaan sih? Gimana sih? Gimana yang apa yang kamu rasain setelah dapat minuman tersebut? Apa ya? Kamu kenyang nggak? Kembung. Oke. Nah, iya, kamu pasti bakalan ngerasa ngap gitu karena kebanyakan minum menjadi kembung gitu kan. Otomatis kamu lama-lama kayak semakin enek gitu, malah enek abis minum itu gitu. Nah, ini berlaku sama hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1, ini kita lihat ya. Ini misalkan konsumsi air, bukan pizza. Jadi konsumsi air pas olahraga masih 0 karena belum beli air. Terus pas pertama karena udah beli air gitu. Jadi minum, terus kedua minum lagi. Misalkan dalam 1 botol itu kamu minum 6 kali. Kamu minum 6 kali. Yang pertama-tama ini kayak terbayar banget nih gitu. Habis olahraga minum air jadi puas gitu. Nilai guna totalnya jadi 40. Utilitasnya jadi 40. Terus yang kedua jadi 70. Nah, meningkatnya cuma 30 tuh. Terus yang ketiga 90. Perbedaannya cuma 20. Terus keempat 100. 100 dikurang 90 jadi 10. Nah, lama-kelamaan kepuasannya menurun karena kita udah ngerasa puas gitu, udah ngerasa bosan sama air minum tersebut, udah ngerasa kekenyangan gitu. Jadinya lama-kelamaan akan semakin bosan dan berada di titik jenuh, sehingga hasilnya pun minus. Nah, sedangkan nilai guna marginal adalah selisih dari pertambahan produk yang kita minum gitu. Jadi yang pertama sama yang belum ngelakuin gitu itu tetap 40, yang awal-awalnya 40 nih puas banget gitu abis olahraga terus minum air. Terus yang kedua, minuman kedua jadi kayak udah menurun, lama-lama menurun gitu, udah nggak sepuas yang pertama. Terus lama-kelamaan hingga di titik 0. 100 dikurang 100 jadi 0. Nah, ini udah ada di titik jenuh. Kalian udah ngerasa, udah deh gitu. Udah kenyang banget gitu, udah gak nampung lagi gitu.
Terus dipaksa juga nih suruh minum, akhirnya mencapai minus. Dan akhirnya misalkan kalian muntah gitu karena kebanyakan minum air. Nah, ini kurvanya menggambarkan hukum Gosen 1. Titik yang horizontal, yang tiduran ini kuantitas. Nah, kuantitasnya itu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Karena di tabel ini ada 6, jadi titiknya sampai 6 aja. Terus ada TU, ada MU. TU adalah total utility dan MU adalah marginal utility. Total utility adalah nilai guna total dan nilai guna marginal. Terus ini yang pertama kita lihat. Kalau yang pertama itu titiknya berada di 40, yang kedua ada di titik 70, yang ketiga ada di titik 90, yang keempat ada di titik 100, 5 ada 100, dan yang keenam ada di titik 90. Kelihatan titik-titiknya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan. Nah, titik-titik dari nilai guna total ini berada di titik origin, terus ke atas, dan seperti ini gambarnya. Cembung ke bawah. Ya. Sedangkan dari total dari marginal utility-nya atau nilai guna marginalnya, ini nih MU, itu berbentuknya seperti ini dari selisihnya. Ya, ini MU, ingat ini MU, ini TU, dan garis yang vertikal adalah untuk menggambarkan TU dan MU, dan yang horizontal adalah untuk menggambarkan kuantitas atau minuman keberapa gitu yang kalian konsumsi. Seperti itu. Nah, ini hukum Gosen 2. Tadi hukum Gosen 2 diukur berdasarkan apa? Lebih ditekankan pada apa? Lebih ditekankan pada apa? Barang. Pada referensi. Ini belum keganti ya slide-nya ya? Sudah. Udah. Nah, ini Habis. Nah, ini ada contoh. Ada contoh hukum Gosen 2, seorang pegawai menerima gaji 1 juta dengan pecahan 100.000. Nah, karena itu pecahannya 100.000, jadi yang didapatkan oleh karyawan tersebut sebesar berapa? Berapa lembar? 10. Iya, 10 lembar. Nah, dia memiliki kebutuhan, bukan kebutuhan berturut-turut, yaitu makanan dan minuman, pakaian, sewa rumah, biaya transportasi, dan kursus. Nah, ini gambarnya. Bukan gambarnya, tabelnya. Jadi posisi yang pertama, ini posisinya itu dianggapkan sebagai pilihan pertama, kedua, 3, dan seterusnya. Terus kebutuhannya ada makanan, minuman, pakaian, sewa rumah, biaya transportasi, dan kursus. Kalau uang itu hanya dihabiskan untuk makanan, minum, nah dia nggak bisa beli pakaian, nggak bisa bayar rumah, nggak bisa naik transportasi, nggak bisa kursus. Kalau kedua, ini 99, ini istilahnya angka untuk mengukurnya gitu. 99, nah tapi dia nggak bisa beli ini. Nah, kalau yang seterusnya seperti ini, dan seterusnya. Gitu. Nah, mungkin kalau di contoh ini agak ngebingungin, kita lanjut lagi. Yang lebih enak. Nih, ini contoh dari pendekatan kardinal. Tadi kardinal, iya benar. Ini contoh dari pendekatan kardinal. Pak Nusa mempunyai pendapatan 2.400.000. Pak Nusa ingin membeli 2 jenis barang, yaitu barang A dan barang B, dengan masing-masing harga 200.000 dan 400.000 per unit. Besarnya kepuasan total atau total utility maupun kepuasan marginal atau marginal utility dari penggunaan barang A dan B ditunjukkan pada tabel berikut. Kita lihat ini.
Ya, ini ada barang A, unitnya berapa nih? 0, 1, 2, 3, sampai 8. Terus ada total utility-nya. Nah, pendekatan kardinal yang ada di contoh ini udah termasuk ke dalam hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Kenapa, Bu? Kok kayak gitu? Karena di sini, di ilustrasi pendekatan kardinal ini, menjelaskan total utility-nya sama marginal utility-nya. Kalau tadi hukum Gosen 1 itu diukur oleh satuan, yaitu ada total utility dan marginal utility, sedangkan hukum Gosen 2 itu dihadapkan oleh dua pilihan, barang mana yang kamu suka gitu. Sampai sini paham? Maksud Ibu paham? Paham? Oke, sekali lagi. Kalau hukum Gosen 1 diukur oleh angka atau satuan. Nah, namanya apa sih? Nama dari ukuran tersebut atau satuan tersebut adalah total utility dan marginal utility. Kalau hukum Gosen 2 itu lebih menekankan pada referensi barang mana yang lebih disukai antara A atau B. Seperti itu. Nah, ilustrasi pendekatan kardinal yang ada di contoh, ada barang A, ada juga barang B. Itu hukum Gosen 2. Nah, kalau hukum Gosen 1, di sini ada MU dan juga ada TU. Itu menggambarkan hukum Gosen 1. Nah, ditanya, berapakah jumlah barang A dan B yang dapat dibeli oleh Pak Nusa agar terdapat kepuasan maksimum? Tadi dia punya duit 2.400.000 dengan harga barang A 200, barang B 400. Note, catatan, uang tersebut habis dibelanjakan pada keduanya. Sebelum Ibu next ke selanjutnya, ada yang bisa menjawab atau menerangkan ulang dari slide ini? Nanti Ibu kasih poin. Saya di Ya, silakan Reja. kan ditanyanya berapakah jumlah barang A dan B yang dapat dibeli oleh Pak Nusa agar dapat kepuasan maksimum. Terus di note-nya uang tersebut habis dibelanjakan pada kedua barang. Karena kan barang A 200, barang B 400, ditambah jadi 600. Jadi jumlah uangnya 2.400.000. Jadi 600 dikali 4, 2.400.000, Bu. Jadi jawabannya bener, Bu, habis. 600 dikali 4. Kali 2.400.000. Dikali 4 dari mana tuh? Oh, karena dua jenis barang ya? Iya, Bu. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Oke, terima kasih Muhammad Reja. Ada lagi mungkin yang berbeda pandangan? Kita bandingkan nanti. Ayo, jangan takut salah, nggak apa-apa. Makasih ya Reja udah berani. Ada lagi? Satu orang lagi mungkin buat jadi perbandingan? Oke, kalau nggak ada yang mau, Ibu jelaskan. Nih, jadi Pak Nusa mau beli 2 jenis barang. Ingat ya, 2 jenis barang. Bukan 2 unit barang. Yaitu barang A dan barang B. 2 jenis barang, ada A, ada B. Harga A adalah 200, harga B adalah 400. Sedangkan pendapatan yang dia punya itu 2.400.000. Di sini ada catatan nih. Uang itu harus habis dibelanjakan. Nggak boleh ada sisa pokoknya. Nah, ini udah ditandain nih. Sebenarnya ini tabelnya itu enak gitu, udah ditandain. Ada barang A, ada ABC. Lihat ABC di MUA. Halo, 10 MIPA 3. Kelihatan ABC di MUA? Terlihat, Bu.
Oke, kelihatan ya, ada di posisi unit barang keberapa? 567. 567. Kalau dari yang B? 234. 234. Oke. Jadi ini sebenarnya tabel ini udah ngasih kode gitu. Di antara 8 pilihan ini, dia udah ngecilin istilahnya, udah ngecilin pilihannya lagi jadi 3. Antara A, B, C di barang A, yaitu 5 barang, 6 barang, dan 7 barang, atau di barang B itu ada 2 barang, 3 barang, dan 4 barang. Dari ketiga ini, nah Ibu udah ngasih kode nih, mana yang dekati atau jawaban yang paling tepat. Berapa banyak sih yang bisa dia beli gitu. Barang A-nya berapa, barang B-nya berapa. Agar 2.400.000 ini habis dibelanjakan. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke, Ibu kasih waktu 3 menit dah untuk coba ngitung ya. Nanti 942 Ibu tanya. Ntar Ibu kasih poin 15 buat poin keaktifan. Silakan hitung dulu ya. Nanti 942 2 menit lagi. Masing-masing 4 barang ya sih, Bu? Misalnya barang A dapat 4, barang B dapat 4. Coba 4 dikali 200 berapa? 4 dikali 200, 800. 800. 4 dikali 400? 1.600.000. Jadi totalnya? 2.400.000. 2.400.000. Oke. Nah, tapi karena di sini lihat lagi nih, kepuasan maksimumnya ada di titik berapa gitu. Nah, jadi apa ya? Istilahnya kita menghitung tidak hanya didasarkan pada pendapatannya, tapi berdasarkan pada tingkat kepuasannya juga. Nah, di sini kepuasan maksimum yang ada di barang A itu ada letaknya di 5, 6, dan 7. Ini ada di kepuasan maksimum. Paling tinggi nih. Enggak paling tinggi. 5, 6, 7. Terus kalau barang B itu terletak pada 2, 3, 4. Jadi yang bisa kita pilih itu yang ada di ABC-nya gitu. Misalkan barang A-nya 5, barang B-nya 4, seperti itu. Jadi kalian ngitungnya yang 5, 6, 7 nih, 5 barang A, 6 barang A, 7 barang A, dengan 2 barang A, 2 barang B, 2 barang B, 3 barang B, 4 barang B. Berarti kalau ngitungnya kayak gitu, yang barang A itu tingkat kepuasannya di 6, sama yang B tingkat kepuasannya di tadi berapa tuh? Yang gimana kalau yang B? Yang di 3. Iya, Bu, 3. Bentar ya, Ibu ngecas dulu laptopnya, mau mati nih. Oke, tadi yang jawab siapa? Carla sama Reja ya? Jawabannya gimana? Barang A berapa? Barang B berapa? Tadi saya jawab yang barang A itu 6, Ya. yang B itu 3. 6, 3. Kalau Reja? Sama, Bu. Oke. Berarti
Berarti yang dapat poin Carla sama Reja ya. Kita lihat. Nih. Udah keganti slide-nya? Sudah, Bu. Oke, barang A. Pendapatan 2.400.000, barang A-nya 200, barang B-nya 400. Tabel ini udah ngekodein kita biar mudah dari kepuasan maksimumnya udah dikodein, dari total barangnya juga udah dikodein. Jadi tingkat kepuasan maksimumnya ada di 5, 6, 7 untuk barang A, dan untuk barang B 2, 3, dan 4. Kita tinggal milih nih. Nah, rumusnya seperti apa, Bu? Ini sebenarnya rumusnya bisa mudah gitu, nggak usah pakai ginian, lebih ke lihat jawabannya deh. Nih, ini ada selain itu, ini contohnya 36 per 200 sama 72 per 400. Kita lihat. 36 dari mana? 36 adalah dari MUA. MUA dari pilihan A, yaitu 5 unit. Sedangkan yang B itu 72 dengan harga 400. Nah, kita lihat nih. Dari kalau ini untuk mengukur kepuasannya ya. Yang 36 per 200, 72 per 400, ini kepuasannya. Ya, dari marginal utility-nya. Jadi atas adalah marginal utility dan bawah adalah harga dari barangnya. Harga barang A 200, harga barang B adalah 400. Terus yang kedua, 30 dari MUA dan 60 dari MUB. Nih, ada di sini nih, ada di 3 jenis barang, yaitu 400.000 harganya. Nah, kalau yang di sini, yang ketiga adalah yang C, 24 per 200 dan 48 per 400. Oke. Kalau dilihat dari harganya. Dari harganya. Kalau dilihat dari tingkat kepuasan maksimumnya itu adanya emang di pilihan A ya. Ada di pasangan kedua nih. Ada di pasangan pertama, yaitu 5 barang A dengan 2 barang B. Tapi coba kita lihat, apakah pilihan tersebut uangnya habis dibelanjakan? Nah, kita lihat nih ke sini. Sampai sini paham sebelumnya? Oke. Nah, kalau tadi dilihat dari tingkat kepuasan maksimumnya adanya itu di 5 barang A dengan 2 barang B. Ya, ini nih 36 sama 72. Ini kan paling maksimum banget kepuasannya. Tapi kalau kita lihat lagi di catatan tadi kalau uang tersebut itu harus habis dibelanjakan. Ya. Jadi kita harus hitung nih dengan kombinasi pertama. Kombinasi pertama, kita lihat. 36 per 200, 72 per 400. Penggunaan pendapatannya. Marginal utility dari 36 adalah marginal utility. Barang yang didapatkan dari marginal utility-nya sebesar 36 yaitu 5. 5 dikali 200. Kenapa kok 200? Ada yang bisa menjawab? Harga barang A. Oke, harga barang A. Terus ditambah 2. 2 dari mana? 2 dari Unit mana? barang B. Nah, unit barang B. 72 ini kan menggambarkan MU dari 2 unit barang B. Jadi di sini 2. 2 dikali 400. 400 dari mana, Bu? Dari harga barang B. 5 dikali 200, 1 juta. 2 juta ditambah, 2 juta. 2 dikali 400 adalah 800. Jadi, 1 juta ditambah 800, nilainya? 1.800. Pasangan kedua. 30 per 200, 60 per 400. Nah, Ibu mau ngasih tahu lagi nih, kalau ini tuh nggak diolah gitu ya, nggak disubstitusi atau sebagainya, nggak dihitung gitu. Tapi lebih kehitungnya ke harga unitnya. Unit barang dikali harganya gitu. Nah, penggunaan pendapatan 6 dikali 200
sebesar 1.200.000. 1.200.000. 3 dikali 400 1.200.000 juga. hasilnya 2.400.000. 2.400.000. Sama Aditya. Kalau pasangan ketiga 3 juta. Lebih atau pas atau kurang dari 2.400.000? Lebih. Kurang. Ngutang. Iya, ngutang. Jadi pilihan yang tepat adalah betul yang dikatakan oleh Carla sama Reja tadi, bahwa untuk menghabiskan uang sebesar 2.400.000 dan mencapai kepuasan maksimum, ingat ya, mencapai kepuasan maksimum, itu berada pada 6 unit barang A dan 3 unit barang B. Sebesar, kalau A ini adalah total utility-nya 274, ya. Sedangkan yang B adalah 222 total utility-nya, dan marginal utility-nya adalah 60. Nah, ini tuh marginal utility tuh kayak kemarin gitu sama. Apa ya kemarin yang di total cost? Oh, marginal cost. Itu sama. Jadi selisih dari yang kedua dikurang selisih yang dari pertama. 70 dikurang 0, 70, 122 dikurang 70, 52, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau total utility ini biasanya udah diketahui. Gitu. Sama barangnya juga udah. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kita punya 10 menit lagi nih. Nah, kalau tadi hukum Gosen 1, hukum Gosen 2 adanya di pendekatan kardinal. Ingat, pendekatan kardinal lebih mengukur pada angka atau satuan. Ya, ada hukum Gosen 1 dan ada hukum Gosen 2. Sedangkan pendekatan ordinal lebih menekankan pada barang A lebih saya sukai dibanding barang B. Ya, barang A lebih saya sukai dibanding dengan barang B. Sehingga digambarkan dalam bentuk peringkat atau urutan. Nah, pendekatan ordinal dilakukan dengan analisis kurva indiferensi. Different, berawal dari kata different. Different artinya apa? Berbeda. Jadi beda kan antara A sama B gitu. Istilah mudahnya. Nah, kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang. Jadi ada dua barang yang memberikan kepuasannya sama nih. Kalau kita minum air Ades sama air Aqua itu sama gitu. Cuma beda jenis barang. Nah, mengukur kepuasan konsumen melalui pendekatan ordinal. Ingat ya, ini ordinal. Dengan menggunakan kurva indiferensi didasarkan pada 4 asumsi, yaitu yang A. Konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk peta indiferensi. Ini istilahnya kayak punya pilihan gitu. Mana nih barang yang akan kita pilih. Terus tipe ini. Konsumen mempunyai pendapatan tertentu. Oke, didasarkan pada pendapatan. Yang ketiga, konsumen berusaha mendapat kepuasan maksimum. Lagi-lagi, bicara tentang konsumsi, kita ingin puas, pokoknya ingin puas gitu kita. Dari barang-barang yang dikonsumsinya. Terus yang terakhir adalah kurva indiferensi yang semakin jauh dari titik nol atau origin, menggambarkan bahwa kepuasan yang mereka miliki semakin tinggi. Coba ya, kita lihat dulu. Nah, ini ada ilustrasi dari pendekatan ordinal. Titik kepuasan A, B, C, dan ada buah. Ada buah apel, sama-sama buah. Ada apel, ada jeruk. Kalau beli apel 4, jeruknya dapat 1. Kalau titik kepuasan B, beli apel 2, jeruknya 2. Kalau yang C, apelnya 1, jeruknya 3. Nah, setiap kombinasi memiliki tingkat kepuasan yang sama. Jadi, walaupun dia beli 4, jeruknya 1, kepuasannya sama gitu.
Nah, perubahan setiap kombinasi buah dari kombinasi A, B, dan C dinamakan MRS. Jadi perbedaan ini nih, 2:1, 3:2, itu dinamakan marginal rate of substitution. Jadi kalau pendekatan ordinal ini lebih ke lebih ke sama nih bendanya, tapi punya barang substitusi gitu. Istilahnya kalau kalau buah ini contohnya apel sama jeruk. Terus kalau air mungkin ada air aqua sama ades tadi kayak gitu. Terus MRS. Nah, MRS apa, Bu? Jumlah dari salah satu komoditas. Komoditas itu barang yang dikorbankan, yang nggak dipilih konsumen untuk menambah komoditas yang lain. Jadi dia ngorbanin yang ini, yang B demi yang A gitu. Tanpa adanya perubahan tingkat kepuasan. Jadi sama-sama puas gitu, sama-sama puas walaupun jumlah barang yang dia konsumsi berbeda gitu. Nah, MRS itu selalu negatif ya. Ingat, MRS selalu negatif. Kita lihat. Ada tingkat kepuasan A, B, C, apelnya 4,21, jeruknya 1,23. Ya. Kalau MRS dari B ke A adalah -2/1. Kalau dari MRS kombinasi C sama B yaitu -1/1. Oke? Nah, MRS selalu negatif mencerminkan bahwa kurva indiferensi berslope negatif. Nah, MRS yang semakin mengecil membuktikan berlakunya tingkat substitusi marginal yang menurun. Semakin sedikit apel yang dikorbankan untuk mendapatkan lebih banyak jeruk, membuktikan pula bahwa kurva indiferensi cembung ke titik nol. Seperti apa, Bu, cembungnya gitu. Nah, kita lihat. Nah, ciri-ciri kurva indiferensi kita lihat dulu. Memiliki kemiringan negatif. Jika jumlah suatu barang dikurangi, jumlah barang lain ditambah agar dapat memperoleh kepuasan yang sama. Tidak saling berpotongan dan cembung terhadap nol. Kita lihat titik pertama A. Mana A? Oke, ini titik pertama ya, yang A ini. 4/1. Ya, 4. Ini yang lurus adalah apel, yang horizontal adalah jeruk. 4/1. 2/2. 1/3. Sehingga kurva indiferensinya bergerak seperti ini, cembung terhadap nol, tidak saling berpotongan, dan memiliki slope negatif. Dah, materi kita hari ini sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Ya, deh. Nanti PPT-nya kirim ke grup ya, Bu? Iya. Grup apa GCR? Grup aja, Bu. Dulunya aja, Bu. Bu kirim sekarang ya. Tapi kayaknya kalau dikirim ke grup ini lebih apa ya? Lebih berantakan kayaknya. Coba ya, nanti kalian lihat. Tertenggelam, Bu. Kenapa? Ya, Bu, bicara aja, Bu. Biar aja dia, Bu. Kalau grup tenggelam kan ya? Iya. Iya. Oke, Ibu mau off cam. Ibu mau kalian on cam dong, boleh? Oke, materi hari ini mudah, sulit, atau biasa aja? Gimana? Ribet. Iya, lumayan membingungkan ya. Jadi harus dipelajari gitu satu-satu perbedaannya, letak perbedaannya di mana gitu ya. Nah,
Karena kalian belum remedial, Ibu kasih waktu remedial nanti di jam 1 ya. Jam 1 sampai jam... Kalian hari ini ada tugas? Kalian hari ini ada tugas? Ada tugas nggak? Buat dikumpulin nanti jam 1? Atau jam 2? Belum tahu, bosan sejauh kan nggak ada sesi, masuk ke pelajaran lagi. Oke, buat yang remedial, silakan kalian diskusikan mau remedial di jam berapa setelah PJJ. Ibu butuh 1 jam, waktu 1 jam. Nanti Ibu share Google Form-nya, gampang soalnya. Terus nanti buat yang seluruhnya dari materi ini nanti ada tugas dikumpulinnya. Kalian mau dikumpulin hari Sabtu atau hari Jumat atau hari ini? Sabtu, Bu. Sabtu aja. Oke, hari Sabtu. Sepakat ya hari Sabtu. Jam berapa? Siang aja, Bu. Jam 10 Jam 10 apa? siang. Oke, bener ya, jam 10 siang hari Sabtu. Siang. Oke, setuju semua? Iya, Bu. Oke, nanti tugasnya apa? Ibu upload di Google Classroom. Tapi kalau ada yang satu nggak kerjain, nanti teman-teman harus mengingatkan temennya biar ngerjain ya. Ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan ditutup dulu. Bima mau nanya? Enggak, Bu. Oke. Yaudah, Bima tutup doa, Bima. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bima. Terima kasih 1043. Semoga apa yang kita udah pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yo. Terima kasih banyak, Bu. Makasih, Bu.
Tadi pada sholat ini, sholat wakasan nih, ada wakasan tadi dari mandi lain, melakukan balai, sama sebarannya, Kalian mau kan game dong enggak rada amat. Ya.